Shalom Bapak Ibu Saudaraku di kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam sukacita karena kasih setia pertolongan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan rindu setiap kita menjadi orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang antusias, orang-orang yang semangat dalam mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan beri kesempatan lagi bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil Bapak Ibu dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, karena setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu mau menjadi orang bahagia? Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan teman, kemudian kami berbincang-bincang, berbicara. Dia katakan, Pak Sabar, hidup saya sekarang kok makin susah ya. Susah sekarang saya. Dulu pun susah, sekarang pun susah. Sekarang ini saya merasa bahwa kehidupan saya yang dulu rutinitas, masuk kerja, makan, beristirahat, begitu-begitu saja seperti rutinitas. Dan masa-masa pandemi ini kayaknya seperti itu terulang lagi. Saya seperti berat menjalani hidup saya. Berat menjalani kehidupan ini. Itu yang dibicarakan oleh teman saya kepada saya. Dan saya katakan kepada dia, ya betul, kalau memang kita menghadapi kehidupan ini seperti rutinitas, seperti biasa-biasa saja, kita tidak ada tujuan, kita tidak percaya akan ada pertolongan Tuhan yang senantiasa ada di hidup kita, memang hidup ini seperti biasa-biasa saja, seperti rutinitas saja. Sepertinya tidak ada yang sesuatu yang harus kita kejar Bapak Ibu. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa di saat kita Bapak Ibu ya menghadapi apapun dalam kehidupan kita, apapun latar belakang kita Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan ingin kita ya tidak menghabiskan waktu kita ini tanpa tujuan. Tuhan mau Bapak Ibu setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita boleh melupakan apa yang di belakang kita, dan kita mau berlari kepada tujuan kita, tujuan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, ya mahkota surgawi, pahala yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, hidup yang berkemenangan, hidup yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan setiap hari. Itu yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan Kristus. Kalau kita punya tujuan seperti itu, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendapatkan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka dalam menjalani kehidupan ini, kita akan penuh dengan antusias, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan melihat tujuan kita, fokus kita, hidup kita dari sudut pandang Tuhan. Kadang-kadang memang perjalanan itu akan membosankan Bapak Ibu. Kehidupan itu akan membosankan kalau kita melihat apa yang sedang kita lalui ini Bapak Ibu. Perjalanan itu kita lihat dari sudut pandang kita. Sudut pandang kita terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat perjalanan kita sesuai dengan sudut pandang Tuhan, rancangan hidup kita adalah sudah sesuai dengan yang dirancangkan oleh Tuhan, maka hidup kita Bapak Ibu akan bermakna, bernilai. Jadi memang Bapak Ibu dikasihi Tuhan Kristus, kita harus mengejar tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita yang bermakna, berguna bagi orang lain.
apapun yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu, mari tinggalkan, lupakan yang lalu Bapak Ibu, dan kejarlah apa yang di depan kita Bapak Ibu. Jadi carilah, kejarlah nilai-nilai mulia yang dapat kita lakukan. Allah menciptakan kita, memang setiap pribadi berbeda Bapak Ibu. Masing-masing kita punya ciri khas khusus. Tapi semuanya itu tujuan Tuhan adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan dari hidup kita, setiap pribadi. Itulah maksud Tuhan datang ke dunia ini, menyelamatkan kita, menebus segala dosa kita. Dan kita percaya kepada Dia. Tujuan Tuhan adalah supaya kita boleh memuliakan nama Dia. Tuhan, mari periksa hidup kita Bapak Ibu. Periksa hidup kita. Apakah hari-hari ini yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kemuliaan Tuhan? Apakah nilai-nilai yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita menjadi tujuan kita? Atau apakah menjadi tujuan kita? Saya percaya Bapak Ibu, ya, pastikan ya hidup kita Bapak Ibu melihat, memandang ke depan. Pastikan hidup kita Bapak Ibu seperti yang Tuhan mau Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata Bapak Ibu di firman Tuhan yang kita baca tadi, jelas sekali dikatakan ayat 14 dan ayat 13-14, saudaraku, aku telah dikatakan di sini, saya baca sekali lagi, saudaraku, aku sini tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita Bapak Ibu mengarahkan pandangan kita kepada hadiah yang Tuhan sediakan. Mari kita berlari sedemikian rupa Bapak Ibu, fokus kita kepada Tuhan. Tujuan kita, arahkan, kerahkan semua kekuatanmu berlari untuk mendapatkan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya di tengah-tengah kita fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup itu, akan ada kekuatan, ada kuasa dari Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Tuhan itu akan menuntun kita sehingga kita ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, lupakan apa yang di belakang kita. Arahkan pandangan kita apa yang di depan kita Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan segalanya bagi kita. Tuhan sudah rencanakan semuanya bagi kita. Tuhan sudah kerjakan semuanya bagi kita. Tinggal kita meraihnya Bapak Ibu. Tinggal kita berlari kepada tujuan itu. Saya percaya anugerah, berkat, kelimpahan dari Tuhan akan bersama-sama menyertai hidup saudara dan saya. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan menggendong kita, dikatakan waktu kita di dalam berbagai-bagai kesulitan. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Mari arahkan pandangan kita ke depan. Pandang Tuhan yang sudah mengerjakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Arahkan, fokuskan kepada Tuhan yang sudah menyediakan kepada kita yang terbaik untuk kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita semuanya di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan kita terima berkat Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur senantiasa setiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.